Baik, saya cek lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 80%, biar 100% saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu sangat berbahagia sekali saya bisa berada di tengah-tengah berseragam cantik ya, Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Semoga kecantikan ibu-ibu hari ini terus terpancar ya, kecantikan, terutama kecantikan dari dalamnya ya, inner beauty-nya itu sampai Allah ridho, kumpulkan ibu-ibu semua di jannah insya Allah. Amin. Baik, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kedua kita, teladan kita, junjungan besar kita yang saat ini sedang dirayakan oleh semua umat. Hari kelahirannya kemarin ya, tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 16 September hari Senin kemarin. Semua umat berbahagia, semua umat menyambut ya, dari berbagai macam metode penyambutannya gitu. Setiap daerah punya penyambutan yang berbeda terhadap kelahiran Sang Baginda. Insya Allah kita juga memiliki penyambutan yang berbeda juga gitu kan. Yang paling esensial dari penyambutan ini adalah bagaimana penyambutan yang kita lakukan itu betul-betul menambah kecintaan kita kepada Sang Baginda, seperti itu. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bu Ketua ya Dharma Wanita Dinkes Pamekasan serta pengurus dan seluruh jajarannya, serta ibu-ibu yang berbahagia yang sudah Allah takdirkan hadir dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Amin. Saya luruskan sejenak ya, tadi saya dari Tampojung Preki, sebenarnya aslinya saya dari Batu Marmar Ibu. Iya, saya dari Batu Marmar. Tadi saya dengar ada yang dari Batu Marmar ya. Iya, Puskesmas Batu Marmar. Saya aslinya dari Kapong, Batu Marmar Pamekasan. Pantura ya, paling utaranya Pamekasan. Cuman saat ini saya berdomisili di Pademau, ikut suami di Murtaci, dekat Puskesmas Pademau insya Allah. Dan kebetulan hari ini yang mengundang saya ada di sini adalah perwakilan dari Puskesmas Tampojung Preki, yang kebetulan beliau adalah sahabat saya, sahabat yang sangat semangat dalam mencari ilmu yang sudah Rasulullah wariskan kepada kita insya Allah. Semoga semangat beliau menular kepada kita semuanya insya Allah. Amin. Baik ibu-ibu yang Allah rahmati, seperti tadi disampaikan oleh Bu Ketua bahwa hari ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi ya, kelahiran Nabi. Cuma saya tidak fokus kepada sejarah kelahiran Nabi, akan tetapi langsung kepada detik-detik Rasulullah meninggalkan dunia ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil judul, tadi ditanya judulnya apa gitu kan. Saya sebenarnya bingung judulnya apa, karena begitu banyaknya cinta yang Rasulullah berikan kepada sahabatnya, karena begitu banyaknya cinta yang Rasulullah tinggalkan kepada kita sebagai umatnya, maka saya terbersit sebuah judul, Cinta Kekasih Sang Maha Pencinta. Bagaimana kita nanti bisa merasakan kecintaan Rasulullah terhadap sahabatnya, dan bahkan kepada kita, umatnya yang belum pernah berjumpa dengannya sekalipun, Masya Allah. Baik ibu-ibu, suatu ketika setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan haji terakhirnya, atau yang biasa disebut dengan haji apa Ibu? Haji Wada. Haji Wada. Ya, setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan haji terakhir atau yang disebut dengan haji Wada, Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabatnya di sebuah majelis. Kemudian Rasulullah menyampaikan firman Allah, saya bacakan artinya yang berbunyi, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kurelakan Islam menjadi agama bagimu. Apa yang terjadi ketika Allah menyebutkan sebuah kesempurnaan risalah kenabian, sebuah kesempurnaan risalah Islam, sudah tidak ada lagi yang mengganggu, dalam arti tidak ada lagi yang memerangi. Umat Islam pada saat itu sudah bebas melakukan ibadah seperti yang disyariatkan oleh Allah melalui contoh dari Rasulullah.
Sontak seluruh sahabat yang hadir di ruangan itu, di pertemuan itu bersorak gembira dengan sukacita yang Masya Allah luar biasa, takbir yang gemuruh luar biasa. Dari saking bahagianya para sahabat mendengarkan kesuksesan Rasulullah memimpin umat ini. Namun tidak pada seorang sahabat, Ibu. Saat yang lain berbahagia, satu orang di pojok sana sedang menangis duka, menangis pilu. Dari saking pekanya beliau terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai seketika yang tadinya bersorak gembira, para sahabat langsung berhenti. Siapa kira-kira yang menangis? Saat yang lain berbahagia, ada seorang sosok sahabat yang menangisi perkataan Rasulullah. Sahabat terdekatnya Rasulullah SAW. Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak mampu membendung air matanya di saat sukacita sorak Masya Allah itu dilontarkan di situ. Sampai para sahabat bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak bahagia? Kenapa engkau berduka? Kenapa engkau bersedih atas kesuksesan Rasulullah ini? Abu Bakar semakin tidak mampu membendung air matanya dan air matanya semakin deras mengucuri pipinya. Apa jawab Abu Bakar? Wahai sahabatku, tahukah engkau maksud dari perkataan Rasulullah tadi? Sempurnanya Islam, sempurnanya risalah, itu adalah petaka bagi kita. Itu tandanya Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita, wahai sahabatku. Ya Allah. Yang tadi bersorak gembira, bersukacita, langsung menjadi duka cita. Semua sahabat tidak mampu membendung air matanya, ibu-ibu, karena akan merasakan kehilangan sosok yang penuh dengan cinta. Dan betul, tidak lama setelah itu Rasulullah SAW jatuh sakit dengan kondisi yang sangat lemah. Di suatu subuh, Bilal bin Rabah beserta beberapa sahabatnya ketok pintu rumah Rasulullah. Yang keluar adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, subuh sudah semakin siang, belum ada seorang pun yang mampu menggantikan Rasulullah mengimami kami. Sedangkan kami sangat berharap Rasulullah tetap mengimami kami. Rasulullah mendengar pembicaraan Bilal di dalam kamarnya. Wahai Bilal, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat pagi ini. Ketika semua sahabat bergegas untuk melaksanakan sholat subuh, Abu Bakar masih berderai air mata karena untuk yang pertama kalinya menggantikan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah datang dengan senyum yang sangat berseri-seri. Setelah sholat subuh usai, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabatku, sesungguhnya tugasku sudah usai. Aku sudah selesai menjalankan tugas nabiku. Tandanya kematianku sudah semakin dekat. Oleh karena itu, di dunia yang fana ini, barangkali aku pernah melakukan kesalahan kepadamu, kata Rasulullah SAW. Tolong balas aku saat ini juga. Kisah aku, berikan kisah kalian kepadaku saat ini juga, karena aku tidak mampu menanggung kisah di hari akhirat. Pertama kali Rasulullah menyampaikan itu, semua sahabat terdiam. Mana mungkin ada seorang sahabat yang berani, kan? Ya, mengkisah Rasulullah yang penuh dengan cinta. Kedua kalinya Rasulullah mengulang kembali, wahai sahabatku, tugasku sudah usai, kematian semakin dekat. Tolong seandainya ada yang pernah aku sakiti, kisah aku hari ini. Kedua kalinya tetap terdiam. Ketiga kalinya Rasulullah mengulang perkataannya kembali. Wahai sahabatku, sesungguhnya kematianku sangatlah dekat dan akhirat sangatlah pedih. Jika seandainya ada yang pernah aku sakiti, tolong berikan kisah semua hari ini kepadaku. Saat semua sahabat hening, ada seorang sahabat yang maju memberanikan diri. Siapa itu? Siapa ibu? Fenomenal ini kisahnya. Meskipun pada akhirnya ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa hadis ini dhaif, bahkan maudhu, tapi insya Allah tidak mengurangi dari kebaikan dari esensi hadis ini.
Beliau adalah Ukasyah, ya, Ukasyah sahabat Rasulullah. Aku ya Rasulullah, sontak semua sahabat yang ada di situ, yang tadinya diem, langsung marah seketika. Berani-beraninya Ukasah ini mau mengkisos Rasulullah SAW. Apa yang terjadi Bu? Ukasah bilang, wahai Rasulullah, saat pulang dari perang Badar, aku dekat sekali dengan untamu. Saat engkau hendak memacu untamu, apa namanya? Pecutnya ya, pecut Rasulullah mengenai tubuhku, dan aku ingin kisos itu hari ini, wahai Rasulullah. Kurang ajar banget ini. Ukasah semua marah ya, apalagi Abu Bakar, Umar semuanya marah sahabat ini. Berani-beraninya nih Ukasah minta kisos sama Rasulullah SAW. Apa yang terjadi Bu setelah itu? Maju Abu Bakar. Wahai Ukasah, aku adalah mertua Rasulullah, aku adalah sahabat Rasulullah. Pukul aku, kisos aku semaumu, ya, sebagai ganti kisos kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, dengan penuh lemah kan Rasulullah udah sakit pada saat itu, duduklah biar aku yang menjalani kisos ini. Abu Bakar duduk, kemudian Umar bin Khattab lagi. Wahai Ukasah, cukuplah aku yang menanggung kisos Rasulullah. Aku ini adalah juga mertuanya Rasulullah. Silakan pukul sesukamu, melebihi dari kisos yang sudah dilakukan oleh Rasulullah kepadamu. Wahai sahabatku, duduklah, kata Rasulullah. Tenang Rasulullah itu dengan lemahnya gitu kan. Yang ketiga udah ini lagi ya, Ali bin Abi Thalib. Wahai aku adalah menantu, aku adalah sepupu, dan aku adalah orang yang pertama kali berjuang mengorbankan nyawa untuk Rasulullah. Silahkan pukul aku, pukul sesukamu, sehingga engkau tidak perlu memukul Rasulullah. Wahai Ali, silakan duduk kembali. Sampai yang terakhir, cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Wahai paman Ukasah, silakan pukul kami. Kami adalah cucu Rasulullah. Darah Rasulullah mengalir dalam tubuh kami. Silakan pukul kami sesukamu, wahai paman Ukasah. Apa kata Rasulullah? Wahai cucuku, silakan duduk. Ya Ukasah, silakan lakukan kisosmu terhadap. Maju Ukasah, semua sahabat semakin geram ibu-ibu. Ketika Ukasah maju, wahai Rasulullah, saat itu tidak ada sehelai pun baju, tidak ada pun sehelai kain yang menempel di tubuhku. Maka aku menginginkan kisos yang sama. Maka Rasulullah membuka bajunya. Apa yang terjadi ketika Rasulullah membuka bajunya? Bagaimana mungkin seorang sahabat, bagaimana mungkin seorang Ukasah mampu memecuti Rasulullah? Apa yang terjadi? Dilemparlah pecut itu, kemudian Ukasah memeluk Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Bagaimana mungkin wahai lelaki yang penuh dengan cinta, aku bisa menyakitimu? Cukuplah kisos itu untukku saja. Semua sahabat berteriak dan berlinangkan air matanya ibu-ibu. Dan semua berlomba-lomba mencium Ukasah dan memeluk Ukasah dengan ucapan terima kasih karena tidak jadi mengkisos Rasulullah SAW. Dan di situ Rasulullah menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada para sahabatnya. Sampai tidak ada satupun yang rela Rasulullah disakiti. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Rasulullah sudah menabur cinta kepada para sahabatnya. Ibu-ibu jika sudah menabur cinta kepada suami, kepada anak-anaknya, apa ibu rela jika anak atau suami ibu disakiti oleh orang lain? Tidak. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Begitu banyak cinta yang ditabur oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga sahabat tidak rela menyakiti Rasulullah SAW. Ini kisah pertama. Tenang ibu, masih ada stok kisah yang insya Allah tidak kalah baper lagi. Saya lihat ini udah banyak efek tisu ini, masya Allah. Semoga betul-betul menyentuh, dan menyentuhnya kisah-kisah Rasulullah ini semakin meningkatkan kualitas cinta kita kepada sahabat kita, insya Allah. Yang kedua ibu, Rasulullah ternyata memiliki kebiasaan yang sangat unik. Setiap pagi Rasulullah mengunjungi sudut pasar ya, sudut pasar di kota Madinah. Beliau setiap hari, setiap waktu menyuapi siapa? Pengemis buta dengan penuh kasih dan sayangnya, sampai-sampai di sebuah riwayat diceritakan sampai makanan yang keras itu dilembutkan oleh Rasulullah sehingga pengemis ini tinggal mengunyahnya saja tanpa mengalami kesusahan sedikit pun. Sambil disuapi, nenek ini sambil ngomel, pengemis ini sambil ngomel, wah saudaraku, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu adalah penyihir, Muhammad itu adalah orang gila.
Terus diomeli Rasulullah itu. Apa kata Rasulullah? Cuma ditepuk pundaknya, kemudian Rasulullah tersenyum. Terus setiap waktu Rasulullah melakukan itu, hanya tersenyum Rasulullah saat dimaki oleh pengemis buta yang dilayani dengan baik oleh Rasulullah. Suatu ketika saat Rasulullah SAW sedang meninggal, seluruh penduduk kota Madinah berduka cita. Baik yang sahabat-sahabat ataupun orang yang belum beragama Islam pada saat itu, semua merasa kehilangan Rasulullah SAW. Tidak dengan pengemis ini. Dia sangat menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah saat menyuapi tiap hari, kan dia nggak tahu kalau itu Rasulullah. Mana saudaraku kok nggak datang-datang nih? Aku ingin menyampaikan berita gembira bahwa Muhammad sudah mati gitu kan. Bertepatan dengan hari kematian Rasulullah, sampai berhari-hari kok tidak pernah kunjung datang saudaraku itu gitu kan. Sampai suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu an berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu an, putrinya. Wahai putriku, apakah ada kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan belum pernah dilakukan olehku? Ada, wahai ayahku. Apa itu? Tolong beritahu aku. Rasulullah setiap pagi memberikan makan seorang pengemis buta di sudut pasar utama. Besok harinya Abu Bakar bergegas menemui ibu itu, pengemis itu, sambil duduk. Belum duduk waktu itu, cuma berdiri. Pengemis ini merasa bahwa ada seorang di dekatnya. Siapakah engkau? Abu Bakar menjawab, aku orang yang biasa mendatangimu setiap hari. Tidak mungkin, karena kita kan udah setiap hari berjumpa. Tidak mungkin, biasanya orang saudaraku yang menyuapiku, yang selalu mengunjungiku itu akan duduk di sampingku, kemudian menyuapi aku makanan. Dan di situ Abu Bakar tidak mampu membendung rasa air matanya itu, menangis pilu Abu Bakar. Ternyata Rasulullah sedemikian baiknya sampai menyuapi seseorang, ibu-ibu. Kita bisa nggak kayak gitu? Sama pengemis, Bu, bisa nggak kayak gitu? Kadang ngasih uang marah-marah gitu. Sama pengemis gitu. Amin, Pak. Termasuk saya. Apa yang terjadi, Bu? Setelah itu, biasanya orang yang datang ke sini itu adalah orang yang baik, orang yang lembut, dan makanan yang disuapkan nggak seperti ini, kasar ini. Aku nggak bisa mengunyahnya. Kata ininya, nenek itu ngomel-ngomel gitu. Tapi aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Kalau bisa kamu jangan dekat-dekat Muhammad ya. Terus sama seperti itu, masih menghasut untuk membenci Muhammad SAW. Apa yang terjadi kata Abu Bakar? Wahai pengemis, tahukah engkau yang setiap hari mendatangimu? Tahukah engkau yang setiap hari menyuapimu? Itu adalah Muhammad SAW. Apa yang terjadi, Bu? Dengan rasa penyesalan yang luar biasa, pengemis itu berkata kepada Abu Bakar, betapa malunya aku. Ya Allah. Betapa malunya aku. Wahai sahabat Muhammad, bagaimana caranya aku bisa menjadi pengikut Muhammad SAW? Pada saat itu juga dia menjadi seorang Muslim. Karena apa, Bu? Karena cinta yang sudah dipupuk oleh Rasulullah SAW itu mampu menjadikan orang yang paling benci kepada Rasulullah menjadi seorang yang sayang menyayangi Rasulullah SAW. Kita, Bu, sudah sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah? Rasulullah tidak pernah menyakiti kita. Rasulullah tidak pernah mengkhianati kita. Tapi apa, Bu? Rasulullah berjuang, berkorban untuk kita. Dan bahkan kalau kita mau hitung-hitungan, hutang kita banyak sama Rasulullah. Hutang budi terutama. Kalau bukan karena Rasulullah, Bu, saat ini mungkin saya tidak akan berkisah tentang bagaimana baiknya Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Rasulullah, Bu, mungkin kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya ketika sujud kepada Rabb Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzat. Kalau bukan Muhammad, Bu, kalau bukan Rasulullah, mungkin saat ini kita berada dalam kemaksiatan zaman jahiliyah. Kejahiliahan. Ya, dengan kebodohan kita. Tapi karena Muhammad, Bu, Allah buka pintu-pintu ilmu. Allah kirim cahaya-cahaya Muhammad ke relung hati kita. Saya hanya menceritakan kisah Muhammad, ibu-ibu sudah menangis. Saya hanya menceritakan kisah Muhammad, ibu-ibu sudah berisak pilu.
Bagaimana seandainya nanti Allah takdirkan kita berjumpa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Amin. Apa yang akan kita persembahkan untuk beliau, Bu, yang sudah berjuang besar untuk kita, yang sudah berjuang sampai detik ini kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk Rasulullah? Sudahkah kita menjalankan syariat Allah dengan baik? Yang Rasulullah perjuangkan dengan raga dan jiwanya, dengan seluruh harta dan nyawanya, Bu. Apakah sudah kita menjalankan syariat Allah dengan baik? Apakah sudah sholat kita seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah? Apakah sudah kita menutup aurat kita seperti yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah, Bu? Saya berharap setelah pulang dari sini banyak sekali perbaikan yang akan kita lakukan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Sang Baginda, karena begitu banyak cinta yang sudah beliau berikan kepada kita. Ya, ibu-ibu yang Allah rahmati, sebentar lagi saya akan kasih beberapa tips ya. Setidaknya tipsnya ringan, tapi insya Allah bisa istilahnya membahagiakan Sang Baginda yang sedang menunggu kita di sana, insya Allah, ibu-ibu. Insya Allah. Ya, mungkin selama ini kita masih menganggap sholawat itu hal yang remeh, Bu. Mungkin selama ini kita masih menganggap sholawat itu adalah hal yang biasa, Bu, sehingga kita sering lalai, sehingga kita sering melupakan. Padahal Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu hal yang sangat mudah kita ucapkan. Tapi kenapa kita sering melupakan? Paling mentok kita bersolawat di salat-salat kita 5 kali setiap hari, Bu. Ya, insya Allah setelah ini saya yakin ibu-ibu akan menjadi orang yang paling rajin bersolawat. Amin. Orang yang paling rajin mendoakan Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Atas budi-budi, atas cinta-cinta yang sudah Rasulullah berikan kepada kita, insya Allah. Ya, baik ibu-ibu yang Allah rahmati, ada banyak keutamaan-keutamaan yang Rasulullah ajarkan kepada kita dengan bersolawat. Ya, yang pertama, salawat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sunnah, Bu, tapi wajib hukumnya kita bersolawat. Karena di Quran surat Al-Ahzab itu, Bu, ayat 56 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Selalu kata Allah, bersolawatlah kamu. Perintah Allah. Sama dengan ketika Allah memerintahkan kita, sholatlah kamu, zakatlah kamu, puasalah kamu. Perintah salawat itu sama dengan perintah itu. Itu yang pertama. Shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat itu adalah perintah Allah yang harus kita kerjakan. Kalau salawat nggak perlu capek-capek ya, hanya menggerakkan lisan atau menggerakkan hati kita. Kalau sholat mungkin ada capek karena ada gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Umrah atau haji capek karena ibadah fisik yang harus kita lakukan. Puasa harus menahan lapar. Sholawat, Bu, nggak nyampe beberapa detik kita mengucapkan, tapi Masya Allah itu memiliki kemuliaan yang begitu luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian di sebuah diskusi, ya Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dan apa yang Allah wajibkan. Jadi kalau memang kita ingin berdekatan dengan Allah, Allah ingin cinta kepada kita, lakukan apa yang Rasulullah lakukan, Bu. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Maka insya Allah di situ Allah sangat dekat dengan kita. Ini qorib, kata Allah, aku sangat dekat dengan kalian. Sehingga kalau kita sudah dekat, apa kata Allah? Mintalah semua apa yang kau minta, maka aku akan berikan, kata Allah. Kalau mungkin selama ini doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, bisa saja kedekatan kita masih kurang. Bisa saja amaliyah kita Masih kurang. belum seperti Rasulullah SAW. Rasulullah sempurna memang. Itu kenapa Allah mengutus Rasul dan Nabi dari manusia, agar kita bisa mengambil pelajaran. Rasulullah juga sakit, Rasulullah juga makan sama dengan kita. Baik, yang kedua adalah ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita berarti sedang mengikuti Allah dan malaikatnya. Karena kata Allah dan malaikatnya,
Innallaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi. Hanya salawat yang Allah perintahkan dan Allah kerjakan, tidak dengan ibadah yang lain dulu. Allah memerintahkan salat tapi Allah tidak mau mengerjakan karena Allah yang maha segala-galanya. Tapi begitu spesialnya salawat, Allah memerintahkan dan juga Allah mengerjakan. Begitu juga dengan para malaikat. Ya, Allah memerintahkan para malaikat juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah tidak memerintahkan malaikat untuk sholat, untuk haji, untuk puasa. Hanya salawat yang Allah perintahkan kepada malaikat. Jadi kalau saat ini kita bersalawat, berarti apa? Kita sedang mengikuti Allah dan para malaikat yang sedang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Meskipun kita tahu, ya, salawat kita dengan Allah pasti berbeda, Bu. Kalau salawat kita berisi tentang doa-doa kebaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau salawat Allah kepada kita berisi apa? Pujian-pujian kepada sang baginda Muhammad SAW. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka ketahuilah sesungguhnya Allah bersalawat kepadamu 10 kali. Maksudnya apa, Bu? Bukan Allah mengirim salawat, enggak. Allah memuji kita 10 kali, Bu. Masya Allah. Maksudnya apa? Allah pengen kita terkenal di penduduk langit, dipuji-puji kita. Wahai para malaikat, wahai seluruh ciptaku, lihatlah si fulan itu selalu bersalawat kepada Muhammad. Dibangga-banggakan kita di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa banyak salawat yang kita lontarkan dari lisan kita? Silakan diintrospeksi diri, kita muhasabah diri. Insya Allah setelah ini saya yakin ibu-ibu akan menjadi ahli sholawat. Amin. Insya Insya Allah. Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, yang saya sampaikan masih sama dengan yang ketiga, ya. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyram shalawatin wa huttat anhu asyram khotoyat wa rafa'at asyra lahu darajat. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka sungguhnya Allah berselawat kepadamu 10 kali, dan Allah mengampuni kesalahanmu 10 kali, dan Allah juga meninggikan derajatmu 10 kali. Masya Allah. Hanya dengan salawat sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya dengan kalimat itu, Bu, banyak kebaikan yang Allah sertakan kepada kita. Apa enggak iman kalau kita enggak memuji Rasulullah? Apa enggak iman kalau kita? Insya Allah. Kemudian yang kelima, ibu-ibu, ini juga menjadi poin penting bagi saya pribadi dan mungkin untuk kita semua. Kata Rasulullah SAW, kullu du'ain yad'ullahi mahjubun anis sama hatta yusalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua doa mahjubun, kata Rasulullah, terhalang dari langit sampai dia bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian kenapa ketika kita memohon kepada Allah didahului oleh salawat atau diakhiri oleh salawat, supaya apa? Pintu-pintu di langit yang tertutup Allah buka, dan doa-doa kita Allah segerakan untuk dijabah. Masya Allah. Begitu mulianya Rasulullah. Ini baru salawat, Bu. Baru salawat. Dan tentu dengan salawat juga banyak lagi keutamanya. Rasulullah juga akan menunggu kita di padang mahsyar, ya kan, Bu? Kemudian memastikan di Shirathul Mustaqim, saudara-saudara Rasulullah sudah masuk apa belum. Kemudian kalau sudah masuk nanti ditunggu di Telaga Kausar untuk diberikan minum air segar. Masya Allah, begitu baiknya Rasulullah kepada kita. Hanya dengan berselawat mampu menggetarkan seluruh langit dan isinya. Salawat doang, Bu. Apalagi kalau sampai kita menjalankan sunnahnya, ya, menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah tinggalkan kepada kita. Itu berarti apa? Kita tidak ada lagi penghalang dengan Allah, sekali dengan Allah, sehingga apapun yang kita minta insya Allah Allah kabulkan. Amin. Itu ibu-ibu. Terkadang saya rasa ibu-ibu juga pernah mendengar kisah-kisah tentang Rasulullah, cuman terlupakan dengan info-info dan berita yang lain. Insya Allah hadirnya saya di sini sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan ibu-ibu tentunya. Karena walau bagaimanapun kita tidak boleh menafikan begitu besar perjuangan Rasulullah kepada kita. Kalau bukan karena Rasulullah, sekali lagi, Bu, kita tidak mungkin bisa berhijab dengan bebas.
di negeri kita. Kalau bukan karena Rasulullah, Bu, kita gak mungkin bisa melaksanakan sholat dengan nikmat, ibadah dengan khusyuk kalau bukan karena Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang dawamkan sholawat. Dawamkan sholawat. Saya baru sadar dan baru paham gitu. Ternyata seperti ini esensi sholawat. Ketika saya berkunjung kepada orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, pesannya cuma satu: jangan lupa sholawatnya. Itu doang, Bu. Tapi ternyata setelah saya kaji, esensinya seperti ini, Bu. Dahsyatnya seperti ini gitu. Masya Allah. Dan yang paling pembuktian cinta Rasulullah kepada umatnya adalah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh para malaikat untuk mencabut nyawanya itu, Bu. Rasulullah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, ada kabar bahagia apa untukku dari Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Rasulullah, sesungguhnya di surga sudah disiapkan istana untukmu. Kemudian apa lagi, wahai para malaikat? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah haramkan 24 nabi untuk memasuki surga sebelum engkau memasukinya. Alhamdulillah. Saya itu Rasulullah sedih. Kenapa engkau sedih sedangkan aku sudah memberikan kabar gembira, kata para malaikat. Apa kata Rasulullah? Ummati umat. Bagaimana lihat umatku? Kita dipikirin, Bu, sama Rasulullah, Bu. Kita dipikirin sama Rasulullah. Menjelang sakaratul maut, menjelang berjumpa dengan kekasihnya, Rasulullah masih sempat mikirin kita, Bu. Padahal ketika di akhirat kelak, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Gak ada satupun yang peduli sama kita, Bu. Ayah kita, suami kita, anak kita, gak ada yang peduli. Bukan karena tidak baik, bukan karena dia sibuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Tidak dengan Rasulullah. Rasulullah masih memikirkan kita. Surga sudah disiapkan, sudah diutamakan daripada nabi-nabi yang lain. Tapi Rasulullah masih memikirkan kita. Betapa baiknya Rasulullah kepada kita. Insya Allah. Insya Allah sekali lagi saya berharap dan saya memohon kepada Allah, setelah pulang dari pintu ini, kecintaan kita semakin bertambah kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Silakan nanti mulai dikurang-kurangi scroll TikToknya yang joget-joget itu, jedak-jeduk itu, Bu. Dengan apa? Ganti dengan sejarah-sejarah Rasulullah, Bu. Ganti dengan apa? Informasi-informasi tentang keluarga Rasulullah. Ketika saya kemarin beberapa waktu yang lalu mengisi di beberapa kajian, saya tanya, siapa perempuan yang pertama kali masuk Islam? Geleng-geleng semuanya. Gak tahu, Bu. Bagaimana kita bisa meraih cinta sang baginda kalau kita nggak kenal siapa keluarganya, Bu? Beberapa awal bulan yang lalu, kami ikut kajian di rumah sahabat kami. Kemudian penyanyi itu menyampaikan tentang nama Bunda Khadijah, sampai nama bintinya dan tersambung dengan nasab Rasulullah. Dan ternyata di akhir kajian, nyanyi itu sudah mempersiapkan beberapa door prize. Yang ditanyakan adalah siapa? Siapa nama istri Rasulullah yang pertama? Khadijah. Khadijah siapa? Harus jelas, harus lengkap seperti itu. Betapa pentingnya. Saya dulu ketika kuliah saya kebetulan tafsir Quran, Bu, tafsir hadis. Yang keluar di ujian semester itu, Bu, sebutkan nama Muhammad SAW. Karena binnya sampai Nabi Adam tuh harus bisa, Bu. Soalnya cuma satu, tapi binnya sampai 40, Bu. Gitu. Untuk apa hal seperti itu? Receh memang. Tapi agar kita tahu nasab Rasulullah, siapa yang melahirkan Rasulullah. Ya, Rasulullah begitu hebat, Rasulullah begitu mulia, Rasulullah begitu baik. Pasti ada orang yang baik di belakang Rasulullah SAW. Itu karenanya kita harus tahu. Yang belum tahu istri-istri Rasulullah silakan pulang dari sini. Ilmu sekarang gampang sekali didapatkan, Bu. Ibu pulang dari sini capek, duduk berapa jam, hampir 2 jaman, entar tidur-tiduran di rumah, Bu. Yang dibuka jangan lagi TikTok jeduk-jeduk, Bu, ya. Kalau bisa dicari istri-istri Rasulullah, biar kita bisa meneladaninya. Kalau TikTok apa yang bisa kita teladani, Bu? Nggak ada. Generasi saat ini anak-anak usia dini, Bu, TK, PAUD, itu udah pandai joget-joget, Bu. Itu udah pandai pamer-pamer aurat, Bu. Dan bahkan naudzubillah min dzalik, kerusakan moral itu sudah dimulai dari anak usia dini, Bu. Karena apa? Minimnya informasi, minimnya cerita-cerita tentang kisah-kisah Rasulullah dan para keluarganya.
Seandainya anak-anak kita dibiasakan mendengar sejarah-sejarah tentang Rasulullah, sejarah-sejarah orang baik, saya yakin anak kita jadi orang baik. Karena yang ditiru adalah orang-orang baik. Jadi sekali lagi, kalau memang kita menginginkan generasi kita menjadi generasi Quran, menjadi generasi yang dekat dengan Allah, yang pertama kali harus kita lakukan dan dekatkan dulu diri kita. Ibu pernah nggak nyuruh anaknya ibu ngaji, tapi anaknya nggak mau? Ibu pernah nggak nyuruh anak-anaknya ibu sholat, tapi anaknya nggak mau? Pernah nggak? Sering. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa kok kayak gitu? Karena yang nyuruh udah ngaji. Karena yang nyuruh nggak ngasih contoh. Coba ketika ibu nyuruh, ayo nak sholat, ibu sudah pakai mukena. Saya yakin anak ibu pasti lari ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat. Ayo nak ngaji, ibu sedang pegang mushaf Al-Quran. Saya yakin anak ibu juga akan ngaji. Mulai itu dibangun kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Karena kalau bukan kita, Bu, siapa yang akan mendidik anak kita? Sekarang banyak pesantren-pesantren, banyak sekolah-sekolah yang mohon maaf harganya begitu luar biasa, puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi ternyata di situ masih banyak sekali efek-efek bullying, efek-efek segala macam. Kalau bukan kita, Bu, siapa yang akan mendidik? Pondok itu hanya sebagai apa namanya? Wadah. Tapi tetap peran kita sebagai orang tua itu yang nomor satu untuk anak. Kalau kecintaan kita kepada Rasulullah sudah menguat dan kita tularkan kepada anak-anak kita, maka insya Allah Allah lindungi keluarga kita. Bagaimana Allah nggak melindungi? Kekasihnya saja kita jaga, kekasihnya aja kita cintai. Bagaimana Allah nggak mencintai kita? Tunggu ya, Masya Allah. Baik, untuk biar gak hening-hening amat. Barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri. Insya Allah. Topik. Ibadah salawat bersama, Masya Allah. Baik, untuk membuktikan sebuah kecintaan kita baca salawat yang pendek saja ibu 3 kali ya. Ya, ikuti saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan salawat ini Allah perkenalkan kita kepada penduduk-penduduk langit. Amin. Insya Allah yang akan menjadi penyelamat kita di yaumil hisab, yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Amin ya Allah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, semoga bermanfaat. Langsung doa. Ya. Ini gak ada yang mau tanya? Ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Nah, kalau penasaran nanti langsung ini ya, scroll atau WA saya atau silakan. Nomor WA nanti silakan di-share ya. Baik, kita tundukkan hati-hati kita sejenak, kita memohon kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma syurna bil iman, wa adkhilil jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, wa 'allimna ta'wil, wa 'allimna ta'wil. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lembutkanlah kami ya Allah agar terus mencintai kekasih-Mu yang penuh dengan cinta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami untuk terus menjadi pengamal sunnah Nabi-Mu, menjadi pengamal syariat-Mu hingga Engkau ridho kami dikumpulkan di surga-Mu kelak bersama kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, izinkan kami terus menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana yang disampaikan oleh risalah Rasulullah dalam semua ajarannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah dengan bersalawat kepadamu. Rahmatilah kami dengan Al-Quran, rahmatilah kami dengan kebaikan-kebaikan yang Kau ridhoi ya Allah. Tuntunlah hati ini, tuntunlah kaki ini, tuntunlah lisan ini, tuntunlah tangan ini, tuntun
Tuntunlah seluruh badan ini untuk terus senantiasa melakukan kebaikan dan amal soleh yang kau ridhoi, yang Rasulmu contohkan, yang Rasulmu cintai, ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang kau ridhoi, jadikanlah anak-anak kami ahlul Quran, sehingga kau kelak izinkan kami untuk berkumpul kembali di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Ibu ya. Kesempurnaan itu mutlak milik Allah, kekurangan milik saya pribadi sebagai manusia yang penuh sekali dengan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.